Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah, solih-solihah hebat, calon pemimpin masa depan. Kali ini kita akan latihan pembahasan soal penilaian akhir semester untuk kelas 3. Bersama Solihah Cantik Az-Zahra. Nah, dengan tema 1, ciri-ciri makhluk hidup dan diri sendiri dengan soal pilihan ganda. Berilah tanda silang pada jawaban A, B, C, atau D yang paling tepat. Nomor 1. Ayo, Solihah Cantik. Dengarkan ya, Nak. Nabila anak yang solihah. Dia selalu taat dan patuh nasihat ayah bundanya. Setiap hari setelah sholat selalu mendoakan keduanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nabila sudah melaksanakan titik-titik sebagai seorang anak. Kewajiban sudah? Oke. Yuk, coba. Betul nggak? Kewajiban. Satu-satu kita buka dulu. Pekerjaan? Bukan. Bukan pekerjaan, nak sayangku. Ya. Kedua. Subhanallah. Betul sekali itu kewajiban. Oke. Kita lanjutkan, sayangku. Nomor 2. Kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Oleh karenanya, salah satu kewajiban kita harus mensyukuri kesehatan dengan cara A. Berolahraga dengan teratur, B. Bertindak semaunya, C. Makan makanan yang sembarangan, D. Tidak memperhatikan pola makan. Yang A, sudah? Oke, yang A ya. Coba kita lihat. Subhanallah, luar biasa. Ya, kita harus berolahraga dengan teratur. Tidak boleh bertindak semaunya, ya nak ya. Makan makanan yang sembarangan juga tidak boleh, ya nak ya. Karena nanti kalau kita makan makanan sembarangan, kasihan tubuh kita. Kemudian tidak memperhatikan pola makan. Jelas harus memperhatikan pola makan, makanya harus teratur, sayangku. Nomor 3. Indonesia diberikan anugerah oleh Allah SWT kaya akan budaya dan ragam adat istiadat. Oleh sebab itu, kita harus titik-titik kecuali tidak ya, yang kecuali, yang tidak ya berarti ya. Oke, A. Merubahnya dengan budaya yang terbaru, dirubah dengan budaya yang terbaru. Yang B. Bangga terhadap peninggalan budaya dan ragam adat di Indonesia. Yang C. Menjaga dan melestarikan budaya serta ragam adat istiadat yang ada di Indonesia. 4. Mempelajarinya, jangan sampai budaya kita diambil oleh negara asing. Yang A. Merubah dengan budaya yang terbaru. Masa budaya harus dirubah? Hanya A ya, nak ya. Yang kecuali ini yang tidak baiknya. Jadi yang jawabannya adalah A. Coba ya. Oke, jawabannya adalah A. Kita tidak boleh merubah budaya dengan budaya yang terbaru. Namanya bukan budaya tradisi, bukan adat istiadat. Oke, kita lanjutkan, sayangku. Nomor 4.
Dalam kegiatan malam seni, Ali yang hobi menyanyi diminta menyanyi solo. Dian yang hobi menari menampilkan tari tradisional. Hasan yang keturunan Arab diminta membawakan lagu gambus. Penampilan Ali, Dian, dan Hasan termasuk A. Wujud Bhinneka Tunggal Ika. B. Toleransi keberagamaan individu. C. Kebebasan berpendapat. D. Manfaat keberagamaan individu. B saja. Coba B, coba ya. Oke. Bukan sayangku. Bukan. Ini tidak ada hubungannya dengan agama. Ya. Di sini ada toleransi keberagamaan. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan agama sayangku. Ini adalah bagaimana Ali, Dian, Hasan itu memiliki kemampuan atau memiliki bakat yang berbeda-beda atau kesukaan yang berbeda-beda, atau sesuai dengan seperti ini ya, Hasan ya, ini sesuai dengan apa itu keturunan Arab ya, sukanya adalah dengan musik gambus ya, sesuai dengan keturunannya atau daerah asalnya ya nak ya. Ada di sini orang di sini keturunan Arab nak ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi yang B itu bukan ya nak ya. Coba yang ini lagi, ini dari A sekarang, coba yang A. Itu betul sayangku, wujud Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ini semuanya adalah wujud dari apa, keberagaman dalam adat istiadat ya. Tadi ada kesukaan ya, perbedaan adat istiadat ini ya, seperti Arab tadi siapa, Hasan ya. Hasan adalah suka dengan musik gambus ya, karena tradisi dalam keluarganya seperti itu ya. Kemudian Ali ya suka menyanyi, Dian suka hobinya menari ya. Jadi subhanallah, itu bisa menjadi satu kesatuan yang luar biasa, menjadikan satu, berbeda-beda tetapi satu, nah ya, ya, mempersatukan ya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau yang D, jelas bukan. Pak C itu kebebasan berpendapat, bukan nak ya, ini bukan pendapat ya. Kemudian kalau D, juga bukan. Manfaat keberagamaan individu, ini nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada manfaatnya ya, nggak ada. Ini bukan manfaat, ini adalah wujud ya, wujud keberbedaan ya, yang menjadikan satu kesatuan, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Satu adalah negara kita, negara Indonesia NKRI. Ya nak ya. Nomor 5. Kupu-kupu adalah makhluk hidup yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan ditandai tumbuh dan lebih besar badannya. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan diri dari waktu ke waktu. Pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu berubah wujudnya karena mengalami metamorfosis sempurna. Manakah fase perkembangan dan pertumbuhan kupu-kupu yang tepat? Ya, satu persatu. A. Ulat, kepompong, telur, kupu-kupu. Bukan, masa kepompong telur? Iya, coba dilihat ya. Oke, betul sekali sayangku, bukan. Saya yang B. Yang B ya nak, yaitu telur, ulat,
kepompong, kupu-kupu. Ini yang betul, Bos. Oke, ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, subhanallah. Betul sekali. Jadi jawabannya yang B. Telur, setelah telur adalah ulat, ya nak ya. Setelah ulat baru kepompong, setelah kepompong kupu-kupu. Subhanallah, luar biasa. Nomor 6. Saat kancil akan menyeberangi sungai, takut pada buaya dan berpikir. Kancil meminta pada buaya untuk baris dari tepi satu ke tepi seberang. Kancil akan menghitung jumlah buaya karena akan diberi daging. Namun setelah selesai menyeberang, kancil bilang, "Terima kasih buaya, dah." Nah, sifat kancil pada cerita di atas adalah A. Sombong. Bukan, Bos. Coba. Oke, bukan sayangku. Sombong itu sifat yang membanggakan diri. Aku loh yang hebat, aku loh yang. Sombong, kita nggak boleh sombong. Karena yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nak ya? Oke. Berikutnya B. Pelit. Pelit. Bukan, Bos. Coba ya, lihat. Bukan juga pelit. Pelit itu ini nak, pelit itu kita namanya pelit apa itu dermawan ya lawannya ya. Kalau pelit lawannya dermawan. Dermawan itu suka memberi. Ini tidak suka memberi, ya. Ya. Oke, berikutnya yang C ya. Ini C. Oke ya, coba. Subhanallah, betul sekali jawabannya. C, yaitu cerdik. Karena apa saya ketakutan dan berpikir, ada kata berpikir ya. Ya berpikir, kemudian berpikir gimana kancil itu biar selamat, ya. Maka dengan cara itu tadi menghitung, iya nanti akan saya beri daging kan gitu ya. Ya sayangku ya. Bukan malas juga ya nak ya. Oke, kita lanjutkan sayangku. Nomor 7. Saat kancil akan menyeberangi sungai, takut pada buaya dan berpikir. Kancil meminta pada buaya untuk baris dan dari tepi satu ke tepi seberang. Kancil akan menghitung jumlah buaya karena akan diberi daging. Namun, setelah selesai menyeberang, kancil bilang, "Terima kasih buaya, dah." Oke, tokoh cerita di atas adalah, yuk, siapa yuk? Siput dan buaya? Bukan, Bos. Oke. Kancil dan siput? Bukan. C. Iya, C. Kancil dan buaya. Oke, C. Coba. Itu masalah ya. Subhanallah. Tokoh cerita di sini adalah kancil dan buaya. Ya, cerita ini adalah cerita fabel. Cerita ya yang tokohnya adalah hewan. Bisa lihat. Nomor 8. Bunga ini besar sekali. Banyak lalat hinggap pada mahkota bunga karena baunya yang tidak enak. Bunga ini merupakan ikon bangsa kita. Pesona langka. Bunga ini adalah A. Rafflesia. Yes, Rafflesia. Oke, coba. Oke, betul, Nak. Bunga Rafflesia adalah bunga pesona langka karena bunga ini adalah bunga langka yang dilindungi oleh negara. Ya, Nak ya. Berikutnya, kalau anggrek itu adalah puspa pesona. Nah, bentuknya indah, ya. Bentuknya indah. Kemudian banyak ya, kecil-kecil tapi banyak ya nak saya. Dengan daun yang berwarna daunnya panjang, bunga yang berwarna-warni, bentuknya yang cantik-cantik ya. Ini adalah anggrek. Kalau melati adalah puspa bangsa. Dengan ciri apa gimana nak sayangku? Yaitu bunganya kecil, warnanya putih, harum semerbak.
namanya bulan melati atau puspa bangsa. Kalau bunga matahari, ayo gimana bunga matahari? Bunga matahari itu besar, kemudian tengahnya warnanya kuning, terus selalu menghadap ke sinar matahari, Ustazah. Iya betul, nak. Bunga matahari itu besar, kemudian tengahnya itu berwarna berkuning ya, nak ya. Kemudian selalu mengikuti matahari. Iya, besar. Ya, seperti itu sayangku. Oke. Nomor 9. Kisah pengembala dan serigala. Pengembala yang sedang mengembalakan domba di atas bukit. 3 kali memohongi penduduk, minta tolong ada serigala. Ketika benar ada serigala, pengembala berteriak minta tolong, penduduk diam saja. Akhirnya, hampir semua domba pengembala dimakan serigala. Pengembala menangis menyesali perbuatannya. Pesan moral yang dapat kita pelajari dari kisah di atas adalah A. Kita harus menghormati orang lain. Apakah betul? Bukan, Us. Ya, coba ya. Kita apa, nak? Kita harus menghormati orang lain. Bukan, sayangku. B. Kita harus menyayangi binatang. Bukan juga. Iya. Oke. Bukan juga. Bukan. C. Kita harus berkata jujur. Iya, coba ini ya. Oke, semua hal itu sayangku. Kita harus berkata jujur. Kenapa sayangku? Ya, pengembala tadi ya 3 kali berkata membohongi penduduk, ada serigala. 3 kali sampai 3 kali penduduk mendatangi, ternyata nggak ada gitu ya sayangku ya. Sampai benar-benar ada serigala. Akhirnya apa? Penduduk menganggap itu adalah tidak percaya lagi. Jadi orang kalau berkata tidak jujur, maka orang tidak percaya lagi. Gitu nah ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10 ya. Kucing bernafas dengan menggunakan A. Insang. Bukan, Us. Insang kan ikan. Iya ya. Bukan. Trakea. Trakea itu kan serangga, Us. Bukan juga, Us. Oke, coba. Bukan juga bukan ya, nak ya. Ini Us, paru-paru, Us. Paru-paru ya. Oke, subhanallah, betul. Kucing bernafas juga menggunakan paru-paru. Sedangkan yang kulit apa, nak? Kulit itu apa ya? Kulit yang bernafas dengan kulit itu adalah cacing. Ya, cacing bernafas dengan kulitnya. Oke, kita lanjutkan lagi sayang ya. 11. Ibu membagi kue menjadi 8 bagian, 4 bagian untuk putra-putrinya, dan 4 bagian dibagi pada tetangga. Bentuk pecahan 4/8 ditunjukkan oleh gambar ... Oke. Sayangku, caranya sangat mudah sekali. Dibagi 8. Jadi, kita harus ini nak ya. Kita harus lihat ini baginya 8 dulu, cari yang baginya 8 ya. Oke, kita hitung nak ya. Ini berapa? Ini berapa? Ininya ya. Dihitung ya. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan 8 nak ya. 8 kali 2 nak, ya kan? Kali 2. Berapa sih aku? 16. Berarti bukan. Berarti ini bukan jawabannya. Nah, cara yang B, hitung lagi 1, 2, 3, 4. Bukan juga bukan ya, karena dibagi 4 ini saya. Sekarang yang C, 1, 2, 3, 4. 4 dikali 2 berapa sayangku? 8. Oke, 8 ya.
Ini berarti ini bisa ini sama yang D ya. Coba 1, 2, 3, 4. Sama ini 8-nya ya, sama 8-nya. Berarti antara C dan D. Sekarang berarti yang merahnya isinya adalah 4 karena dibagi 4. Nah ya. Berarti C ini jumlahnya 6. Berarti C juga bukan. Berarti oh subhanallah. Iya. Jawabannya D, ini ada 4. Oke, jadi jawabannya adalah D nak ya. Oke, jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D nak ya. Jadi jawabannya adalah D. Coba jawaban D. Subhanallah. Jawabannya adalah D. Itu dipotong jadi 8, kemudian merahnya ada 4. Dibagi ke putih-putihnya ada 4. Ya, dan di tangannya 4. Nomor 12. Perhatikan urutan bilangan berikut ini. Oke, perhatikan sayangku ya. 3.412, 3.517, 3.419, 3.790, 3.409. Bilangan terkecil dari bilangan tersebut adalah, kita lihat dulu. Dari A, B, C, D sayangku. Kita lihat dulu ribuannya. Ribuannya itu semuanya sama 3.000. Oke, sama. Sekarang baru kita pindah ke ratusan. Ratusan. Ini yang terkecil ya, berarti yang paling kecil. 5, 4, 4 berarti 5-nya nggak usah dihitungkan lagi. Berarti salah 5-nya. Yang atas A berarti salah. Sekarang baru kita ke puluhan. Ya, puluhannya ini angka 1, angka 0, angka 1. Berarti yang paling kecil mana? Jawabannya C, Ustaz. Oke, jawabannya adalah C. Subhanallah. Jawabannya adalah C. C. Oke. Begitu caranya ya. Nomor 13. Wardah akan membeli martabak manis. Harga martabak manis biasa 3.500. Dan harga martabak manis super 2 kali lipat martabak manis biasa. Wardah beli 2 martabak manis biasa dan 2 martabak manis super. Uang yang harus dibayar Wardah adalah, gimana? Coba sayangku. Ini kita buat kalimat matematikanya ya sayangku. Oke, diketahui harga martabak manis biasa 3.500. Berikutnya, harga martabak super 2 kali martabak biasa. Berarti 2 kalinya martabak biasa. Oke. Atau sayangku, bisa 2 kali martabak biasa 3.500. Berarti 1 martabak super itu 7.000. Berikutnya, Wardah membeli 2 martabak manis biasa dan 2 martabak manis super. Kemudian ditanya berapa uang yang harus dibayar Wardah. Penyelesaiannya yaitu dikalikan, kemudian ditambah. Kalimat matematikanya yaitu 2 kali 3.500 ditambah 2 kali 7.000. Karena tadi sudah di sini sudah Ustazah Hani kalikan 7.000. 7.000 itu dari mana asalnya? 2 kali 3.500. 7.000 kan? Dikalikan 2. Maka satu-satu nak ya. Maka 2 kali 3.500 adalah 7.000. Ditambah 2 kali 7.000 adalah 14.000. Sama dengan 21.000. Jadi, uang yang harus dibayar Wardah adalah 21.000. Oke. Nah, kembali ke sini sekarang. Jadi sayangku, yang mana yang betul? Yaitu yang mana? Yang C.
yang betul yang C ya. Ya, yang C yang betul. Nah, ini yang C. Betul ya. Jadi, seperti itu. Nomor 14. Perhatikan gambar di samping. Siti membawa pizza dipotong menjadi 5 bagian. 3 bagian untuk Renza, Amel, dan Nadia. Bilangan pecahannya adalah jadi 5 bagian berarti ingat dibagi 5 bawahnya yang dibagi berarti bawahnya 5. Kita cari yang bawahnya 5. Oh, A berarti salah. Oke, A berarti salah. Oke. Sekarang bawahnya 5 itu ini bawahnya 5 ya. Nah, tadi 3 ini 3 per 5. Oke, yes, terus. Coba. Mana kesemuanya yang betul? Jawabannya adalah B, yaitu atas bagiannya, bawah potongannya. Diingat sayangku, atas bagiannya, bawah potongan seluruhnya. Oke. Nomor 15. Perhatikan urutan bilangan berikut. Ya. 1000 titik-titik 3000 titik-titik 5000 6000. Berarti yang tidak ada ini isian bilangan untuk melengkapi urutan bilangan tersebut adalah, ingat, ini berarti ribuan semuanya. Berarti yang mana sayangku? Mudah bukan? C saja. Oke, C. 2000 dan 4000. Subhanallah. Betul sekali. Nomor 16. Perhatikan gambar di samping. Brosur ini terpasang di tempat umum untuk pengumuman atau iklan. Disebut titik. A. Gambar. B. Patung. C. Lukisan. D. Poster. Apa yuk? Poster. Oke. Apa sayangku betul tepat sekali? Poster. Poster ini, enggak sayangku. Poster ini adalah ajakan ya, iklan, kemudian pengumuman. Kemudian fokusnya pada gambar dan kata-kata atau kalimat yang jelas, nah ya. Ini, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bentar, Ustaz pening dulu yang poster. Sekarang gambar. Apa itu gambar, nak? Gambar itu adalah gambaran nyata seperti foto-foto ya, gambaran nyata ya, foto ya. Kemudian apa itu sampul ya. Sampul majalah itu namanya sudah ya. Kemudian kalau patung jelas enggak ya? Ya. Gambar ini termasuk karya 2 dimensi. Ya, karya 2 dimensi. Itu hanya memiliki panjang dan lebar. Ya, memiliki panjang dan lebar. Kalau patung ini berupa patung, ini bukan karya 2 dimensi, tetapi 3 dimensi karena memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi atau bisa ada ruangannya. Nah, ya, ada ruangannya. Ini namanya 3 dimensi. Kalau lukisan termasuk apa? Lukisan berarti termasuk 2 dimensi seperti gambar. Ya, poster juga termasuk 2 dimensi, yaitu hanya memiliki panjang dan lebar saja. Gambar, lukisan, poster itu adalah karya 2 dimensi. Oke. Nah, kalau lukisan itu goresan tangan, digores. Tangan yang menggerakkan tangan. Tapi kalau gambar itulah objek nyata. Ya.
Paham maksudnya, Ustazah? Oke. Kalau gambar itu bukan lukisan. Ya. Kalau lukisan bisa berasal dari gambar dilukis. Tuh, paham ya? Tuh, sekarang poster ya. Poster itu brosur atau plakat ya yang terpasang ya di tempat umum untuk apa? Untuk pengumuman atau iklan. Lah, tahap-tahapannya membuat poster itu gimana ya? Sangat mudah sekali sayangku, yaitu yang pertama kita harus menentukan tujuannya apa, idenya apa. Kalau idenya ini kan idenya membuang sampah. Nah, idenya membuang sampah berarti di pikiran kita itu pertama adalah ide membuang sampah. Kemudian kedua kita harus mencari kata-kata tentang sampah, ya, dan gambar tentang sampah. Oke, itu. Nah, kemudian kita realisasikan, kita susun kata-kata menjadi sebuah kalimat dan gambar kita jadikan satu ya di dalam media yaitu tadi ya, karena ini ada karya 2 dimensi yaitu panjang dan lebar ya Nak ya. Sehingga setelah itu jadi ya, setelah kita menuliskan kata-kata ya, sebuah kalimat yang pendek, yang fokus pendek dan mengena, menarik ya. Ini kan menarik Nak ya. Biar apa? Yang melihat itu tertarik sehingga melihat. Nah, itu ya. Kemudian setelah jadi baru kita tempelkan di tempat umum. Ya. Itu sarannya aku. Nomor 17. Perhatikan gambar di samping ini. Alat dan bahan untuk membuat karya ikan sesuai dengan gambar di samping ini adalah apa ya? Pertama, ini origami, kertas origami. Oke, sip. Gunting untuk menggunting, lem untuk merekatkan, jarum, benang, apakah ada? Tidak, nggak ada. Oke, coba Ustazah. Oke, betul. Berarti salah, karena ada jarum bukan nggak pas. Sekarang yang B. Kertas origami, gunting, lem, dan benang. Gimana? Kok ada benangnya, Us? Enggak, Us. Ya, coba. Betul. Tidak ada benangnya. Oke, sekarang yang C. Kertas origami, gunting, lem, dan pensil atau spidol. Gunting, lem, dan spidol dan pensil untuk membuat ini ya, mungkin Anda membuat matanya Us. Iya, membuat matanya Nak ya. Mungkin aku belajar Us. Oke, coba. Oke, nah, berarti gunting, jarum sama benang tidak ada. Ini ada jarumnya, berarti enggak. Yang benar adalah C. Oke, subhanallah. Hebat semuanya sayangku. Nomor 18. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Oke, coba sayangku perhatikan. Memiliki ciri apa? A. Bernafas. Bonus. Oke. Bukan. Berkembang biak? Oke, bukan. Ya, karena ada pekat dalam pelaksanaan. Bukan. Jawabannya Deus tumbus. Oke, sudah. Jadi ini adalah gambar di samping itu menunjukkan bahwa makhluk hidup adalah memiliki ciri yang tumbuh. Nah, dari mulai ini kan, dari mulai apa itu biji, kemudian bijinya tumbuh tunasnya sedikit, nah kemudian ini tunas agak panjang, ada mulai mulai membuka sedikit akhirnya menjadi tanaman. Jawabannya adalah tumbuh. Oke, subhanallah, luar biasa. Nomor 19. Gambar berikut yang merupakan ciri berkembang biak adalah ciri berkembang biak. Kalau A itu kan
tumbuhan butuh air. Iya. Berarti bukan. Iya. Ini Siti makan. Makan kan manusia butuh makan. Oke, betul. Lah, ini ada ayah, ada bunda, ada Udin. Ini terus. Oke, betul sayangku. Jawabannya C. Ini ada ayah, ada bunda, ada putra-putrinya. Ini namanya bahwa manusia, makhluk hidup, kalau manusia adalah makhluk hidup, itu ciri-cirinya berkembang biak menjadi banyak. Pertama cuma ada ayah tok. Kemudian ibu, ayah ketemu sama ibu, maka Allah menciptakan melalui ayah dan bunda. Allah ciptakan kita semuanya. Oke, paham sayangku? Oke. Berarti kalau yang di ini adalah ini terus menerima rangsangan terus. Iya, ini menerima rangsangan. Oke. 20. Sebuah perusahaan susu memproduksi susu setiap bulannya. Pada bulan Januari, produksi susu mencapai 1.173 kotak. Pada bulan Maret, produksi susu meningkat sebanyak 1.500 kotak. Banyak susu yang diproduksi pada bulan Maret adalah jadi meningkatnya 1.500 dari 1.173. Oke, diapakan ya? Oke, coba yuk. Coba ya, nak. Ini ya. Awal Januari itu susunya memproduksi 1.173. Kemudian bulan Maret produksinya meningkat 1.500. Maka dijumlahkan untuk mengetahui produksi bulan Maretnya. Oke, jumlahkan ya. 3 ditambah 0, 3. 7 tambah 0, 7. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 1, 2. Jadi jawabannya yang mana sayangku? Jawab 2.673. Oke, jawabannya D. 2.673. Oke, betul sekali jawabannya D. Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah, sayangku, selalu hebat. Semoga bermanfaat untuk belajar. Salih-salihah pasti bisa. Karena salih-salihah adalah calon pemimpin masa depan. Sayangku, ingat, selalu minta doa restu sama ayah, bunda. Karena apa? Ridallahu fi ridha walidain wa suktullahi fi suktil walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Maka kita harus selalu minta ridhonya oleh orang tua. Selalu meminta doa restu oleh orang tua agar kita sukses dunia akhirat. Mohon maaf jika ada salah dan khilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.